Kebakaran hutan terus meluas di Pulau Sumatera. 60 hektar lahan milik masyarakat terbakar di Kabupaten Meranti, Riau. Masyarakat berharap pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan agar tidak terus meluas dan mengganggu kesehatan warga. Upaya pemadaman dilakukan masyarakat dengan peralatan seadanya untuk memadamkan api yang membakar hutan seluas lebih dari 60 hektar ini. Namun karena kurangnya persediaan air menyebabkan api sulit dipadamkan. Akibatnya api merambat ke perkampungan warga. Lahan yang terbakar merupakan areal perkebunan sagu dan karet. Dan diperkirakan kerugian masyarakat akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Setiap tahun, Indonesia menghadapi bencana berulang. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Riau menjadi salah satu titik utama. Jadi Riau ini memiliki lebih dari 4,8 juta hektar lahan gambut, yang dimana saat kemarau datang itu lahan gambut ini sangat mudah terbakar. Banyak pembukaan lahan di Riau ini dibuka dengan cara membakar. Kenapa dilakukan itu? Karena itu murah dan cepat untuk melakukannya. Sejak tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di Indonesia yang telah membakar hampir 897.000 hektar dan Provinsi Riau telah memberikan 20 hingga 30% hotspot di wilayah Sumatera. Hal ini berdampak pada negara-negara tetangga yang ada di Indonesia. Di Provinsi Riau sendiri, kebakaran hutan dan lahan sering berulang-ulang terjadi. Sejak tahun 2000-an, kabut asap tebal akibat dari karhutlah telah menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat, perekonomian lokal, hingga dampak diplomatik dari Indonesia dan negara lain. Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Riau telah mengalami penurunan hingga 296.000 hektar akibat dari curah hujan La Nina dan pembatasan pandemi. Namun, pada tahun 2021 hingga 2022, kebakaran hutan kembali meningkat pesat dan mengakibatkan 90% hutan telah berubah menjadi non-hutan. Hal ini diperparah oleh hukum yang lemah serta minimnya koordinasi antar lembaga. Pada 2023, lebih dari 1,1 juta hektar terbakar, menghasilkan emisi karbon yang setara dengan emisi tahunan Jepang. Hingga Juli 2025, tercatat 44 tersangka pembakaran lahan di Riau. Asap karhutla menyebabkan kasus infeksi saluran pernapasan akut setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2014 terdapat 51.000 kasus yang diakibatkan oleh infeksi tersebut, dan pada tahun 2019 terdapat 29.000 kasus yang diakibatkan oleh infeksi tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa terjadinya dampak kesehatan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Riau. Dari aspek ekonomi, terdapat kerugian miliaran rupiah yang diakibatkan oleh kasus kebakaran hutan. Ini menyebabkan transportasi terganggu, produktivitas menurun, serta ekosistem gambut yang hancur. Solusi pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan restorasi gambut, dengan menyekat kanal dan tata air gambut agar lembab dan tidak mudah terbakar. Solusi kedua
dengan pengendalian izin perusahaan, di mana korporasi yang telah terbukti melakukan pembakaran harus ditindak dengan tegas dan diwajibkan melakukan pemulihan. Solusi ketiga, dengan mengoptimalisasi regulasi yang ada. Peraturan yang ada perlu dijalankan dan dikoordinasi dengan lintas lembaga dari BPD hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu ada solusi keempat, pemanfaatan teknologi terbaru dengan satelit, drone, hingga sistem pemantauan yang real-time. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi titik api yang masih aktif agar mampu solusikan dengan cepat. Untuk solusi kelima yaitu insentif ekonomi hijau, yang dimana nanti pemerintah itu bisa memberikan pengurangan pajak, pemberian pemodalan, dan kredit hijau kepada perusahaan atau petani yang membuka lahan tanpa membakar.